Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Bungaya tahun 1667 mengakhiri perang panjang selama 13 tahun antara kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan POC. Walaupun disebut sebagai perjanjian damai, namun seluruh isinya menunjukkan deklarasi kekalahan kerajaan Goa. Kekalahan dari Belanda dan orang Bugis di bawah Arung Palakka tidak diterima oleh sebagian besar panglima kerajaan Goa. Selain Laksamana Karanggalesong, Laksamana Karangbontonompo, dan lain-lain, terdapat juga seorang lagi saudara Sultan Hasanuddin bernama Yandulu Daeng Mangalle pergi meninggalkan Makassar. Daeng Mangalle pergi dari Makassar sebab ia tak terima dengan pengesahan perjanjian Bungaya, kesepakatan yang justru melucuti superioritas Goa Tallo sebagai kekuatan maritim. Ia minggat menolak tunduk pada Belanda. Dalam buku Siri, bagian kesadaran hukum rakyat Bugis Makassar, sebuah telaah filsafat hukum Hasanuddin Universitas Press tahun 1995, Muhammad Laica Marsuki menulis bahwa adik dari Sultan Hasanuddin itu terpaksa meninggalkan tanah kelahiran pada tahun 1660 setelah difitnah salah satu istri raja. Halaman 122. 3 tahun menetap di Pulau Jawa. Usai menyingkir ke Pulau Jawa, ia mempersunting Angke Sapia, putri salah satu raja yang disebut masih memiliki hubungan darah dengan raja-raja Makassar. Daeng Mangalle kemudian pindah ke daratan Siam. Permintaan suakanya kepada Raja Ayutthaya saat itu dikabulkan. Daeng Mangalle beserta keluarga dan 250 pengikutnya yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak menjejakkan kaki di kerajaan Ayutthaya pada tahun 1664. Sejarawan Prancis melukiskan kedatangan mereka disambut baik oleh Raja Narai, dan bahkan mereka diberi permukiman di pinggir sungai, bertetangga dengan perkampungan orang Melayu. Kebetulan orang Melayu dan Makassar sama-sama memeluk agama Islam. Dengan reputasi sebagai pasukan ulung, orang-orang Makassar waktu itu tak sulit membangun relasi dengan beberapa kelompok lain seperti Minangkabau, Campak, Gujarat, dan masih banyak lagi. Kehidupan awal Sang Daeng beserta komunitas Bugisnya berjalan lancar-lancar saja. Mereka menjadi bagian komunitas internasional di Ayutthaya. Selain mereka, terdapat komunitas dari Persia, Melayu, Campak, Jepang, Belanda, dan Prancis. Kondisi di Ayutthaya yang rawan dengan kudeta perebutan tahta menyebabkan sang raja perlu mengamankan kekuasaannya. Namun semua berubah ketika Pirah Narai mendatangkan serdadu-serdadu Prancis pimpinan Claude de Forbin. Serdadu-serdadu itu didatangkan untuk menjadi pengawal sang raja. Kedatangan para serdadu Prancis itu ke Ayutthaya dikarenakan hubungan baik yang terbina antara Ayutthaya dan Prancis. Pada masa Pirah Narai, Ayutthaya mengirimkan delegasinya ke Prancis yang dipimpin Louis. Dalam sejarah Thailand, Pirah Narai dikenal sebagai raja yang membuka banyak hubungan dengan negara-negara barat. Ia sendiri pun pro-barat. Bahkan sekretaris kerajaan berasal dari Yunani bernama Konstantin Faulkon, seorang warga Yunani, mantan pegawai Serikat Dagang Hindia Timur Inggris, yang diangkat menjadi penasehat Raja Pirah Narai. Bagi Daeng Mangalle, kedatangan serdadu-serdadu Prancis itu ibarat bencana. Dengan serdadu-serdadu itu, kedudukan raja semakin kuat sehingga membuka peluang memperbudak Daeng Mangalle dan para pengikutnya pada masa itu. Perbudakan merupakan hal yang lazim di Ayutthaya. Hal yang sama dirasakan komunitas internasional lainnya, terutama yang Muslim. Selain itu,
Daeng Mangale juga bersitegang dengan Falcon. Dan kekhawatiran Mangale bertemu dengan keinginan Pirah Petrasha, kakak tiri Pirah Narai, yang memang tidak menyukai tindak tanduk sang raja yang terlalu pro-barat. Sang raja Pirah Narai membiarkan istana kerajaan dipenuhi oleh orang-orang barat, terutama Prancis. Claude de Forbin, sang pimpinan serdadu Prancis, pun diberi jabatan sebagai gubernur Bangkok. Berhembus pula kabar burung jika sang raja Pirah Narai hendak dikristenkan. Selain itu, sang raja yang merengkuh kekuasaan lewat intrik di dalam keluarga pewaris tahta berlindung di balik sokongan Prancis untuk meneguhkan kekuasaannya. Beberapa tahun kemudian, orang Makassar, Campak, Kamboja, dan Melayu dan kalangan istana menunjuk ketidaksukaan mereka pada kebijakan raja yang bersekutu dengan orang-orang Prancis, Inggris, Portugis, dan Belanda. Daeng Mangale berpendapat, tidak sepatutnya orang-orang itu menguasai kita. Suara sumbang pun bermunculan. Sentimen anti-Eropa tumbuh subur di kalangan rakyat. Sejumlah komunitas penduduk secara terang-terangan mengambil sikap. Rencana pemberontakan pun disusun oleh komunitas Melayu, Campak, dan lain-lain. Daeng Mangale sebagai pentolan komunitas Makassar pun diajak serta. Maka terjadilah pemberontakan pada akhir 1886 antara koalisi para pemukim Campak, Melayu, dan Persia dan pangeran lokal melawan pasukan kerajaan Siam yang dibantu serdadu Eropa. Raja Pirah Narai akhirnya mengetahui pemberontakan itu. Komunitas Melayu, Campak, dan Kamboja kemudian memohon pengampunan kepada raja yang serta-merta diterima. Daeng Mangale pun diminta juga untuk memohon ampun, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Daeng Mangale. Daeng Mangale menolak tunduk kepada raja atas tuduhan sebagai inisiator rencana kudeta. Meskipun kemungkinan Daeng Mangale mengetahui rencana tersebut, tentang penolakan meminta maaf ini, Pelras menulis hanya Pangeran Makassar yang menolak meminta maaf. Alasannya, dia tidak pernah mau memberontak. Hanya saja kesalahannya adalah bahwa dia tidak melaporkan rencana pemberontakan orang Melayu dan Campak kepada Raja Siam. Alasan sang pangeran karena dia juga tidak mau mengkhianati kedua sahabatnya dengan membuka rahasia yang telah dipercayakan kepadanya. Bagaikan buah si malakama. Gelarnya sebagai Pangeran Makassar mendasari sikapnya untuk tidak menjadi seorang pengadu. Ia memilih mati di medan tempur ketimbang dipaksa mengakui dirinya sebagai bagian dari kelompok pemberontak. Mengenai orang yang telah menghadap Paduka, saya harus katakan bahwa saya tidak mempercayainya sedikit pun, karena sekarang ini Perdana Menteri Ayutthaya adalah orang Prancis. Dan antara saya dan dia ada saling benci dengan alasan perbedaan agama, ucap Daeng Mangale kepada sang raja. Akibatnya, selama 1 bulan wilayah kampung Makassar dikepung oleh pasukan Siam. Akhirnya raja pun mulai kehilangan kesabaran dan kemudian memutuskan menggunakan kekuatan militer untuk memerangi masyarakat Makassar yang dianggap kepala batu itu. Forbin yang memimpin garnison Prancis di benteng Bangkok menerima perintah raja untuk memblokir keberangkatan 2 perahu Makassar yang berniat meninggalkan kerajaan Siam. Seuntai rantai yang direntangkan melintasi sungai mengharuskan satu delegasi yang terdiri dari 6 orang Makassar datang bermusyawarah dengan prajurit Prancis, tapi mereka menolak keras. Badik mereka dilucuti dan disita. Tidak dapat dielakkan terjadi kontak senjata. Perlawanan pun pecah. Pasukan Daeng Mangale yang 47 orang dan hanya bersenjata tombak dan badik melawan 700-an serdadu Eropa. Daerah sekitar Sungai Chao Phraya jadi medan perang sengit selama 3 pekan beruntun. Ratusan rumah terbakar, penduduk sipil turut menjadi korban. Orang-orang Makassar menghadapinya dengan semangat sirih, keyakinan untuk membela kehormatan sampai titik darah penghabisan.
Mereka menyerang orang-orang Eropa dengan mengerikan, mengejar pasukan Prancis dan Portugis yang saat itu juga hendak membantai perempuan dan anak-anak. Dengan merunduk, mereka menyerang dan mengejar pasukan lawan dengan tombak dan baliknya. Bagai orang kesetanan tanpa takut mati, tanah di tepi sungai serta air sungai memerah. Sejengkal demi sejengkal tanah yang dilewati menjadi ladang pembantaian. Wanita, anak-anak semua dibunuh tanpa kecuali. Orang Makassar bertarung dengan keberanian tiada tara. 6 orang Makassar menyerang pagoda dan membunuh beberapa prajurit serta biarawan di sana. Sebanyak 366 orang prajurit Prancis ditewaskan oleh 6 orang Makassar. Siasat licik pencegatan kapal dengan harapan menangkap para pemimpin pemberontak malah berakhir nihil. Claude de Courbin, pemimpin garnison Prancis sendiri nyaris kehilangan nyawa. Upaya Raja Piranarai untuk mengajak orang Makassar berunding pun menemui jalan buntu. Kehormatan mencegah Daeng Mangale untuk bertindak sebagai pengadu dan mata-mata terhadap teman-teman seagama. Kehabisan cara membujuk, koalisi Ayutthaya Eropa melaksanakan pengepungan Kampung Makassar pada 23 September 1686. Raja memerintahkan serangan besar-besaran ke perkampungan orang Makassar. Akhirnya, prinsip orang Bugis Makassar menghadapi tantangan sekali layar berkembang pantang surut ke belakang. Menyadari bahwa sudah tidak ada kemungkinan lain selain bertempur sampai mati. Dan setelah menyadari mereka tak akan memenangkan pertempuran, banyak di antara mereka terpaksa membunuh istri dan anak-anaknya untuk menghindarkan keluarga mereka dari perbudakan dan diperkosa. Beberapa kali pasukan Siam harus mundur menghadapi perlawanan orang Makassar yang sangat berani dan nekat. Bahkan seorang saksi sejarah peristiwa ini menuliskan kekaguman mendalam terhadap orang-orang Makassar. Belum pernah ia melihat ada bangsa yang seberani bangsa Makassar. Ia melihat orang Makassar itu sudah terkapar bersimbah darah dan diinjak-injak oleh tentara Siam dan Prancis. Tetapi dengan seketika orang Makassar yang sudah terkapar dan bersimbah darah itu bangkit dan membunuh 2 orang tentara Prancis yang ada di dekatnya. Lalu kemudian ia mati perlahan-lahan. Akhirnya pada serangan total inilah Kampung Makassar jatuh. Daeng Mangale sendiri terluka dengan 5 tusukan tombak. Dan setelah tangannya tertembak langsung menerjang Menteri Siam dan membunuh seorang Inggris. Ia pun akhirnya tewas. Demikianlah akhir dari pertempuran itu. 22 orang Makassar akhirnya menyerah dan 33 orang prajurit Makassar dikumpulkan. Perlakuan terhadap orang Makassar yang tersisa sungguh tak terperikan kejamnya. Ada yang dikubur hidup-hidup, berdiri sampai leher dan mati. Setelah diperlakukan dan dicemohkan serta dihinakan tanpa belas kasihan. Sejarah ini diceritakan sendiri oleh Courbin dalam catatan harian yang ditulisnya selama masa penugasannya menumpas pemberontakan orang Makassar di Ayutthaya, Thailand. Catatan menyebutkan bahwa perlawanan sekitar 200 orang Makassar mampu menewaskan kurang dari 1000 serdadu Ayutthaya Eropa. Raja Piranarai sendiri digulingkan oleh sekelompok anti-Eropa pada tahun 1688. Penduduk Siam sangat mengagumi keberanian orang Makassar yang menghadapi ribuan tentara. Dengan hanya 250 orang Makassar telah menewaskan tentara sebanyak 1000 orang Siam dan 17 warga asing. Orang-orang Siam mencatat peristiwa itu sebagai peristiwa heroik yang pernah mereka saksikan. Daeng Mangale dikenang sebagai orang hebat yang bertarung untuk membela kehormatan. Warga Siam lalu mengabadikan Makassar sebagai nama salah satu distrik di Bangkok. Kini disebut sebagai Makassan, menyesuaikan dengan lidah orang Thailand. Kawasan yang dahulu bernama Krung Dep